menjadikan Hagwon sebagai bisnis gelap dan hanya masyarakat tingkat sosio teratas yang bisa mendapatkan pelayanan bimbel. Halo teman-teman, balik lagi sama Farah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan pendidikan antara negara Indonesia dengan negara Korea Selatan. Seperti judul yang udah kalian baca di bawah sini, kita akan membahas tentang sistem pendidikan non-formalnya. Sistem pendidikan non-formalnya kita akan fokuskan lagi kepada lembaga bimbingan belajarnya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki 3 jalur pendidikan. Yang pertama ada formal, yang kedua ada informal, dan yang ketiga adalah non-formal. Pendidikan formal seperti yang kita tahu terdiri atas SD, SMP, dan SMA. Lalu untuk pendidikan informal yaitu pendidikan yang diberikan oleh keluarga ataupun lingkungan di sekitar kita. Contohnya tata krama, adat istiadat, tata cara berbicara dengan orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Lalu untuk pendidikan non-formal, apa sih pendidikan non-formal itu? Menurut pendapat Philip Hakams, pendidikan non-formal adalah aktivitas pendidikan yang terorganisir, yang berlangsung sendiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas di luar sistem formal yang dimaksudkan, melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Sehubungan dengan tujuan pembelajaran, pendidikan, pembelajaran non-formal bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sangat luas secara sifat, tingkatan, dan cakupannya. Dalam hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pendidikan non-formal adalah aktivitas pendidikan yang dapat dilakukan pada usia dini di luar pendidikan formal. Contohnya ada kelompok belajar, sanggar, tempat daycare, lalu ada lembaga pelatihan kursus dan lembaga kursus lainnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan lagi kepada perbandingan antara bimbel yang ada di Indonesia dan bimbel yang ada di negara Korea Selatan. Sejarah bimbel yang ada di Indonesia itu pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Pada saat itu, bimbel hanya diperlukan untuk siswa-siswa SMA yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau jenjang pendidikan perguruan tinggi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bimbel sekarang itu dapat diikuti oleh semua jenjang pendidikan untuk menambah pengetahuan di luar jam sekolahnya. Di Indonesia sendiri sudah banyak bimbingan belajar yang tersebar, mulai dari GO, Ganesha Operation, lalu ada Neutron, Primagama, BTA Group, Sony Sugema College, Nurul Fikri, Proses Inten, dan lain sebagainya. Dan untuk yang kursus sendiri, itu ada GET contohnya, yang kursus bahasa Inggris, lalu ada Kumon. Ada pula bimbel yang saat ini hits di Indonesia, yaitu bimbel yang dilakukan secara online, yaitu bimbel yang kita tidak perlu untuk ke kelas, jadi kita perlu di rumah aja dan melakukan bimbel itu secara online. Contohnya ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Kuiper, dan lain sebagainya. Namun biasanya bimbingan belajar yang ada di Indonesia itu hanya ada di kota-kota besar, biasanya jarang terdapat di desa-desa gitu atau daerah-daerah terpencil. Bimbel-bimbel yang ada di Indonesia itu lebih banyak diikuti oleh anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti anak kelas 3 SMP atau 6 SD gitu ya. Namun karena secara umum bimbel di Indonesia itu termasuknya tergolong mahal, jadi tidak semua orang tua itu berbondong-bondong memasukkan anaknya ke bimbel tersebut. Mereka lebih memilih untuk belajar sendiri, dan biasanya anak-anak yang lebih memilih untuk belajar di rumah sendiri secara pribadi atau secara otodidak. Karena sudah banyak bimbel yang tersebar di Indonesia, maka perlu juga guru dengan kualifikasi yang bagus untuk mengisi bimbel tersebut. Nah, biasanya kalau untuk perekrutan guru di dalam bimbel itu tergantung bimbelnya sendiri. Mereka menginginkan kualifikasi yang seperti apa, dengan ketentuan yang seperti apa, dengan cara mengajar yang seperti apa, itu biasanya tergantung dari bimbel-bimbel tersebut. Namun, secara umum kita dapat simpulkan bahwa biasanya dari bimbel tersebut
akan memberikan pengumuman bahwa mereka membutuhkan seorang guru atau seorang pegawai untuk bekerja di bimbel tersebut. Lalu biasanya untuk tahap yang kedua yaitu tahap mengumpulkan berkas-berkas dokumen seperti dokumen sertifikat mengajar atau sertifikat ijazah dan lain sebagainya. Lalu untuk yang ketiga, jika sudah lolos tahap yang kedua tadi, dokumen-dokumen, biasanya akan dipanggil dan melakukan wawancara atau melakukan tes tulis dan teknik mengajar dan sebagainya. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pengumuman lolos atau tidaknya menjadi guru bimbel tersebut. Biasanya untuk yang lolos kualifikasi itu akan diberikan semacam kontrak kerja atau kontrak mengajar yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan dari bimbel tersebut. Bimbel di Indonesia itu biasanya mulai dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Karena di Indonesia itu tidak ada larangan khusus untuk tutupnya jam berapa, tapi biasanya tuh rata-rata pada tutupnya itu jam 8 malam. Yang paling penting itu adalah larangan agar anak-anak itu tidak berkeliaran di malam hari, apalagi sampai larut malam. Beberapa tempat bimbel itu hanya membuka untuk beberapa jenjang pendidikan aja. Contohnya, ada beberapa bimbel yang dibuka hanya untuk kelas 5 SD sampai anak SMA. Ada pula yang dibuka dari kelas 1 SD sampai SMA. Dan itu biasanya dari ketentuan bimbelnya itu sendiri. Ada beberapa bimbel yang mengadakan kelas besar dengan jumlah 30 orang per kelas, atau ada juga bimbel yang mengadakan kelas kecil dengan 15 sampai 20 orang per kelas. Dan ada juga bimbel yang mengadakan kelas privat, biasanya itu terdiri dari 2 orang sampai 5 orang di dalam kelas. Setiap bimbel itu memiliki buku materinya masing-masing. Di dalam buku itu biasanya terdiri atas materi dan evaluasi. Biasanya kalau misalkan untuk yang kursus bahasa Inggris itu ada course-course-nya sendiri. Dan kalau misalkan untuk yang anak kelas 3 SMA itu biasanya diberikan buku yang berisi tentang list jurusan dan perguruan tinggi yang dimau. Itu bisa menjadi referensi untuk anak kelas 3 SMA untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang mana dan dengan jurusan yang seperti apa. Dan untuk pembagian kelasnya, biasanya kalau untuk bimbel akademik seperti yang ada matematika, sains, dan sebagainya, untuk anak yang kelas 3 SMA, untuk yang IPA itu IPA sendiri dan yang IPS sendiri. Dan biasanya itu disesuaikan dengan jenjang kelasnya masing-masing. Dari kelas 5 SD dikumpulkan dengan anak yang kelas 5 SD, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan seterusnya. Sedangkan kalau misalkan untuk yang anak kursus bahasa Inggris gitu ya, itu biasanya tuh dikelompokkan sesuai dengan kemampuan bahasa Inggrisnya masing-masing. Bisa jadi satu kelas itu terdiri dari anak kelas 1 SD maupun 2 SD itu dicampur, ataupun kelas yang SMP dengan anak kelas SMA, biasanya seperti itu. Dan biasanya setiap bimbel itu mengadakan evaluasi atau tryout untuk mengukur sejauh mana peserta didiknya itu dalam belajar. Dan tryout atau evaluasi ini biasanya dilakukan selama sebulan sekali. Ada beberapa bimbel yang mengadakan sistem khusus, yaitu sistem di mana mereka bisa berkonsultasi dengan gurunya terkait masalah atau PR dan soal yang mereka sulit untuk kerjakan. Mereka bisa berkonsultasikannya dengan guru tersebut. Ada sistem yang dilakukan secara bersama-sama dengan satu guru dan beberapa siswa, dan ada juga yang dilakukan secara pribadi atau secara 4 mata gitu, satu guru dan satu siswanya. Untuk yang anak kelas 3 SMA, biasanya beberapa bimbel itu menyediakan fasilitas untuk konsultasi secara gratis mengenai saran untuk memilih kampus yang akan dituju itu seperti apa. Dan biasanya bimbel itu mengadakan kelas dengan durasi yang beragam. Ada yang 2 jam 15 menit istirahat, ada yang 90 menit belajar, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak bimbel yang kita jelaskan tadi, ada juga bimbel yang dilaksanakan secara privat atau biasanya gurunya itu dipanggil untuk datang ke rumah siswa. Tidak hanya di Indonesia, privat tutoring atau yang biasa dikenal dengan bimbingan belajar swasta ini juga sangat umum menjadi fenomena di Korea Selatan. Hagwon pertama didirikan pada tahun 1885 oleh metodis Amerika Serikat yang bernama Henry Appenzeller.
Karena pekerjaan misionarisnya ini tidak diberi izin, maka Appenzeller ini mendirikan sebuah SMA yang bernama SMA Paicai sebagai kedok untuk menutupi pekerjaan yang sebenarnya. Karena pada saat itu Appenzeller fasih berbahasa Inggris, Prancis, dan Jerman, maka masyarakat Korea menjadikannya sebagai tutor untuk belajar berbahasa Inggris. 1 abad kemudian, sejak diberlakukannya pemerataan pendidikan yang bersifat zonasi, Hagwon ini hanya menjadi konsumsi bagi pelajar yang ingin melanjutkan ke universitas. Masyarakat rela menggelontorkan uang yang cukup besar untuk Hagwon demi anak-anaknya bisa masuk ke universitas unggulan di Korea. Karena terjadinya persaingan kualitas antara pendidikan formal dengan Hagwon, maka presiden saat itu yang bernama Chun Do-hwan melarang adanya Hagwon untuk memberikan akses pendidikan yang rata bagi semuanya. Dan agar tidak menjadi beban tambahan bagi orang tua, bimbingan belajar Hagwon menjadi ilegal oleh pemerintah. Namun ini tidak begitu dipatuhi karena tingginya persaingan antar siswa, banyak Hagwon yang diselenggarakan secara diam-diam, menjadikan Hagwon sebagai bisnis gelap dan hanya masyarakat tingkat sosio teratas yang bisa mendapatkan pelayanan bimbel. Sampai pada tahun 1990-an sering terjadi penggerebekan untuk Hagwon yang dilakukan secara diam-diam dan denda besar bagi guru yang tertangkap. Sampai ada yang masuk penjara. Bahkan pada saat itu ada kasus di mana rektor ternama universitas di Seoul dipaksa untuk mengundurkan diri karena menyelenggarakan les privat untuk anaknya. Larangan Hagwon pun akhirnya dihapus oleh Mahkamah Konstitusi Korea pada tahun 2000 karena dianggap melarang hak penduduk untuk mendidik anaknya. Diberlakukannya Hagwon kembali membuat perilaku belajar siswa Korea mencapai larut malam karena kurang puasnya belajar di sekolah. Hal tersebut menuai kekecewaan karena penggunaan internet di atas jam 10 malam lebih meningkat daripada biasanya untuk penggunaan non-akademis. Namun pengecualian untuk anak di bawah 16 tahun karena pemerintah mematikan koneksi internet mereka. Pemberlakuan jam malam ini tidak mempengaruhi keluarga yang memiliki sosioekonomi tingkat tinggi karena internet dan jam malam mereka tetap sama. Bahkan ada yang sampai mendatangkan guru privatnya ke rumah. Di tahun 2020 tercatat ada lebih dari 73.000 lembaga les privat di Korea yang setengahnya berada di ibu kota Seoul. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kepercayaan masyarakat pada pendidikan formal dengan cara menaikkan gaji guru, memberikan program after school, bahkan sampai menyediakan program acara tutorial di televisi nasional agar siswanya dapat belajar secara mandiri. Untuk perekrutan guru di Hagwon itu biasanya mereka menyebutnya dengan perekrut atau recruiter. Recruiter ini di mana mereka menyediakan jasa untuk mencarikan sekolah atau mencarikan guru di Hagwon atau sekolah formal. Ada satu jasa recruiter di Korea yang terkenal yaitu bernama Epic. Epic ini adalah program aplikasi di mana mereka menyediakan jasa untuk mencarikan guru atau mencarikan sekolah. Biasanya ini untuk sekolah formal. Karena jasa recruiter di Korea itu cukup banyak, maka untuk guru atau sekolah itu harus riset terlebih dahulu untuk mencari jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat perbedaan jasa untuk memilih melamar di Hagwon atau di Epic. Untuk yang di Hagwon sendiri, kita bisa melamar menjadi guru di sana kapan saja, sedangkan kalau untuk di Epic, Epic ini hanya membuka lamaran 2 kali dalam setahun. Untuk jasa Hagwon ini bebas memilih untuk di mana akan tinggal dan di mana lokasinya. Sedangkan untuk yang Epic ini ditentukan oleh pihak dari Epic itu sendiri. Untuk persyaratan dokumen, untuk Hagwon sendiri ini lebih mudah karena hanya melampirkan berkas resume, sertifikat mengajar, dan sertifikat ijazah, gelar. Sedangkan untuk yang Epic ini lebih ribet karena harus melampirkan surat tanda tangan yang spesifik dari berbagai pihak. Untuk pelamar guru bahasa Inggris, biasanya mereka itu dari warga negara asing, dan karena warga negara asing, biasanya jasa perekrut ini akan memberikan akomodasi setelah mereka terbang ke Korea dan memberikan penginapan untuk mereka. Untuk di Epic, biasanya guru yang sudah diterima itu akan mengajar langsung di hari pertama, sedangkan untuk di Hagwon itu ada satu guru yang akan membantu untuk memperkenalkan kelas-kelas yang ada di Hagwon.
Sistem bimbingan belajar di Korea Selatan ini hampir mirip dengan Indonesia karena mereka melaksanakannya setelah pendidikan formal dan materi yang ditekankan itu lebih ke bahasa Inggris, bahasa Korea, fisika, sosial, dan matematika. Untuk kelas SMP dan SMA biasanya dimulai kelas Hagwon itu pada pukul 5 sore dan akan dilanjut pada jam 8 malam sampai jam 10 malam. Itu semua itu tergantung dari Hagwon masing-masing. Beberapa Hagwon ini memiliki kelas campuran, ada kelas campuran antara TK dengan SD, ada juga yang kelas campuran antara SMP dengan SMA. Durasi kelas itu biasanya 40 menit untuk anak TK atau SD, sedangkan untuk anak yang SMP dan SMA biasanya itu sekitar 2 jam. Libur di Hagwon ini hanya pada saat musim panas, musim dingin, ataupun libur nasional. Dan tiap Hagwon itu memiliki RPP yang berbeda, buku juga yang berbeda, dan materi-materi yang berbeda. Dan biasanya setiap pertemuan itu terserah pada gurunya ingin melakukan pembelajaran yang seperti apa. Yang penting pembelajaran itu interaktif bagi siswanya dan yang seru bagi siswanya. Karena persaingan yang cukup tinggi di antara siswa Korea Selatan, membuat dampak dari Hagwon ini menjadi tekanan bagi mereka. Menurut program OECD, untuk penilaian siswa internasional atau PISA, banyak anak sekolah di Korea Selatan yang menderita akibat tekanan tersebut. Karena pandemi COVID-19 ini, beberapa Hagwon dipaksa tutup dan itu memberikan kesenangan bagi siswa di sana karena tidak belajar lagi ya. Namun ini hanya kesenangan sementara karena jika pandemi membaik, biasanya Hagwon akan dibuka lagi. Dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa dari sejarahnya sendiri itu berbeda, sangat berbeda. Karena di Korea Selatan ini sangat menjadi polemik sampai sekarang, menjadi fenomena yang benar-benar menjadi chaos di masyarakat sana. Karena Hagwon ini benar-benar sampai dari yang tidak diperbolehkan, dilarang, sampai menjadi bisnis gelap, bisnis yang menguntungkan, dan lain sebagainya. Sistem perekrutan gurunya kurang lebih sama seperti di Indonesia, namun di Korea ini memiliki jasa untuk mencarikan sekolah atau mencarikan guru dari Hagwon tersebut. Untuk sistem bimbel di Korea Selatan maupun di Indonesia ini kurang lebih sama, namun untuk Hagwon di Korea ini karena konsumsinya lebih banyak, jadi Hagwon itu dapat ditemukan di berbagai sudut di Korea Selatan. Nah teman-teman, itu tadi perbandingan antara pendidikan negara Korea Selatan dengan negara Indonesia, khususnya di sistem pendidikan non-formalnya, yaitu bimbingan belajar. Gimana sih les di Korea tuh, gimana sih les di Indonesia tuh. Jadi kita lebih tahu mengenai gimana sejarahnya di sana, gimana sejarah di Indonesia, dan sistemnya kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan ada info-info tentang Hagwon ataupun bimbel yang ada di Indonesia, kalian bisa komentar di bawah ini. Barangkali aku kasih tahu ada yang kelupaan atau ada yang kurang gitu. Dan untuk yang selanjutnya, kalau misalkan kalian pengen aku bahas perbandingan negara mana lagi, kalian boleh komen di bawah ini. Dan see you on my video. See you on my next video. Bye-bye. 내 옛날 어릴 때 이제 못된 마음, 중학교 때까지는 진짜 공부 안 하고 맨날 막 놀고 막 계속 이랬었단 말이야. 그러다가 이제 엄마가 하도 얘가 공부를 안 하니까 산책하고 돌아오는 길에 공부방을 보고 온 거야. 그때 거기가 진짜 엄청 힘든 공부방이에요. 얘가 스파르타인 거야. 그러니까 거기를 가면 공부를 성적이 떨어질 수가 없어. 무조건 오르는 그런 공부방이었는데 내가 먼저 갔어. 근데 거기는 이제 체벌도 가능하지. 90점이 안 넘으면 1점당 한 대? 뭐 이렇게야. 와, 미쳤다. 뭐 15문제 넘게 틀리면 틀린 개수마다 맞는 거야. 딱 다 이렇게 딱 쓴 다음에 허벅지 이게 양쪽 팍팍팍팍 이렇게 맞아. 너무 아픈데 근데 또 성적은 올라. 왜냐면 맞으니까. 더 공부하고 이러다 보니까 어떻게 성적이 오르니까 엄마는 또 좋아하지.